Rahayu, rahayu, rahayu selalu bersama kita semua. Salam untuk saudara-saudaraku yang beragama Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu dan Buddha. Salam selalu bersama kita semua. Amin. Saudara-saudaraku, aku mau bercerita. Suatu hari, di saat corona yang melanda negeri ini, banyak saudara-saudara kita, teman-teman kita yang telah diambil kembali kepada Yang Maha Kuasa. Kudoakan semua teman-teman dan saudaraku setanah air senusa bangsa ini pulang ke hadapan Yang Maha Kuasa, mendapatkan tempat sesuai dengan iman dan perbuatannya. Amin. Suatu hari aku berjalan, ada orang yang teraniaya, sakit dan sakit. Tak ada yang berani menengoknya, tak ada yang berani mendekatinya. Aku coba untuk datang ke rumahnya dan mendekatinya. Dia sakit corona kalau di dokteran. Ku coba untuk menyembuhkannya dengan rindu Allah, dengan rindu Yang Maha Kuasa, dengan izin Yang Maha Kuasa, diberikan petunjuk sehingga dia sembuh. Suatu hari, rumahku dipenuhi dengan orang-orang yang sakit corona. Aku dengan keikhlasan hati menyembuhkannya. Dengan semangat dan rasa cinta kasih, orang sakit itu disembuhkan dengan cinta kasih. Baik penyakit corona ataupun penyakit apa saja, baik penyakit hati, harus disembuhkan dengan kasih sayang, tidak dengan kekerasan ataupun menjauh. Petunjuk yang telah didapatkan melalui karunia dari Yang Maha Kuasa, marilah kita pancarkan kepada saudara-saudara kita, seperti penyakit corona dulu, sehingga penyakit itu bisa terhapus dan orang yang kena tidak takut. Semua orang berbondong-bondong, aku dengan ikhlas tetap menyembuhkannya. Tapi dengan adanya itu, orang-orang menjauh dariku sampai sekarang, tak berani datang ke rumahku. Hanya orang-orang yang sakit saja, apalagi bersilaturahmi ke tempatku. Sembuh ya sudah, pergi, tapi tak pernah kembali. Itulah penyembuh. Kalau dikatakan sekarang adalah dukun, padahal saya tidak dukun. Dikatakan penyulap, saya juga bukan penyulap. Orang yang sakit disulap jadi sembuh. Katanya juga saya penyulap dan dukun, padahal saya juga tidak dukun ataupun penyulap. Hanya menyembuhkan orang yang sakit. Memang perjuangan perlu juga iman, kepercayaan pada Yang Maha Kuasa. Kepercayaan akan membawa kita kepada jati diri kita. Hidup dan mati yang menentukan adalah Yang Maha Kuasa. Apapun alat kita hanya terbatas. Saya hanya orang desa, tak pakai masker, tak pakai
tangan juga tak pakai sarung tangan. Aku pun juga kena, tapi aku keluarkan sendiri. Ku coba keluarkan sendiri, tiap aku kena aku keluarkan. Tuhan masih melindungiku, Allah masih melindungiku sampai sekarang. Tapi sekarang saya dikatakan pesulap, dan saya juga dikatakan dukun. Saya dikatakan pesulap, bisa menyulap orang-orang yang sakit jadi sembuh. Saya dikatakan dukun kalau di daerah saya, kalau penyembuh dikatakan dukun. Tinggal orang-orang yang bilang, tapi saya tidak dukun dan tidak pesulap. Nama saya yang dikasih Bapak jadi hilang. Kalau saya pergi kemana saja dipanggil Mbah Dukun. Kalau ke tempat yang lain dipanggil pesulap. Ya memang kata-kata itu indah. Ku terima dengan ikhlas hati. Nama asli saya. Jadi tidak terkenal, hanya terkenal dukun sama penyulap. Memang kebenaran terjadi untuk saat ini. Mana yang benar, mana yang salah, yang menentukan yang Maha Kuasa. Kalau salah akan ditunjukkan, kalau benar akan dikasih jalan kebenaran untuk saat ini. Di dalam corona, aku berusaha berjihad, jihad untuk menyembuhkan orang. Jihad tidak untuk membunuh orang, tapi menyembuhkan orang. Baiklah saudara-saudaraku, hanya ini untuk pengalaman. Marilah kita berjihad untuk negara ini. Hati-hati yang kotor bisa sadar mana yang benar, mana yang salah. Kalau kita masih berbentuk manusia, ada kebaikannya pula, ada kebaikan, ada kejelekan. Bila salah, maafkanlah. Yang benar jangan sampai menengok ke atas, tapi tetap ingat pada Yang Maha Kuasa. Kita di dunia ini hanya sebentar. Penuhilah hatimu dengan rasa iman. Seperti tongkat-tongkat itu. Tongkat kita adalah iman, kekuatan kita adalah iman. Iman adalah segala-galanya untuk menuntun jati diri kita ke jalan yang benar. Biarpun dikatakan orang salah, tapi hati nurani kita yang bisa menentukan, tidak orang lain. Di diri kita yang bisa menilai diri kita sendiri, tidak orang lain. Salam dari Garuda Putih. Salam untuk saudara-saudaraku sebangsa setanah air. Junjunglah merah putihmu, kibarkanlah merah putihmu. Kita bangsa yang berbudaya, beragama, dan berakhlak. Jadilah manusia yang lebih berguna untuk dirimu dan untuk bangsamu. Amin.